Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat pagi Bapak ucapkan kepada anak-anakku semuanya. Hari ini kita belajar lagi tematik di tema 5H. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, untuk absen kali ini silakan semuanya tulis nomor absen dan nama di kolom komentar ya. Bapak tunggu. Nah, sambil menunggu, Bapak share screen terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita sudah masuk ke subtema kedua, tema 5H, yaitu perubahan lingkungan. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa saja? Minggu pertemuan sebelumnya kita belajar tentang siklus air, gitu kan ya. Kemudian keberagaman budaya, belajar teks non fiksi, bernyanyi sama-sama, dan kegiatan ekonomi. Nah, ternyata kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu berpengaruh terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan disebabkan adanya interaksi ya, interaksi dari manusia dan lingkungan. Nah, ada contohnya nih di sini, misalkan tanah tandus oleh manusia dapat diubah menjadi tanah yang subur dan juga siap untuk ditanami tanaman-tanaman. Nah, demikian juga dengan hutan gitu ya, yang ditebang diubah menjadi lahan pertanian sehingga dimanfaatkan manusia untuk bercocok tanam dan menghasilkan hasil tanaman yang nantinya bisa menjadi sumber makanan atau sesuatu yang bisa dijual dan mendapatkan pendapatan. Nah, usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia itu untuk memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungannya ternyata tidak selamanya bersifat positif. Ada interaksi yang juga ternyata memiliki pengaruh negatif bagi perubahan lingkungan. Nah, contohnya misal dalam usaha bercocok tanam, manusia menggunakan pestisida atau pupuk kimia secara berlebihan sehingga terjadi pencemaran tanah dan apa namanya pencemaran air disebabkan oleh apa? Bahan kimia dan pupuk pestisida. Nah, pencemaran tersebut akan merusak lingkungan dan berpengaruh buruk bagi manusia, yaitu tanah menjadi tidak subur, kemudian tanaman juga akan susah untuk tumbuh. Nah, kegiatan manusia yang lainnya yang tidak bijak adalah mengubah kawasan hutan menjadi permukiman. Bayangkan jika hutan-hutan yang ada di Indonesia sekarang sudah penuh oleh perumahan, kemudian tempat-tempat bangunan, apa yang akan terjadi? Gitu kan ya. Nah, kawasan hutan merupakan daerah resapan air ketika hujan. Jika daerah resapan air tidak ada, maka ketika hujan air akan mengalir di permukaan tanah dan berkumpul di daerah rendah sehingga bisa menyebabkan banjir. Nah, oleh karena itu, manusia harus bijak nih dalam mengelola lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang sejalan dengan pelestarian lingkungan dapat mencegah berbagai kerusakan lingkungan, mencegah punahnya berbagai makhluk hidup, dan mencegah terjadinya bencana. Nah, anak-anak semuanya, ternyata kerusakan lingkungan itu tidak hanya disebabkan oleh manusia saja, ada juga kerusakan lingkungan itu atau perubahan lingkungan juga bisa disebabkan oleh alam tersendiri ya, ada angin, ada hujan, cahaya matahari, dan juga gelombang laut. Seperti apa contohnya? Mari kita bahas. Nah, perubahan lingkungan salah satu penyebabnya yang pertama itu ada angin. Angin menyebabkan perubahan lingkungan secara fisik, antara lain angin tornado dan angin puting beliung yang bersifat merusak. Angin tersebut dapat merobohkan pepohonan dan menghancurkan rumah penduduk. Pernah lihat angin tornado itu seperti apa? Angin yang berpusat satu ya, dan bisa menghancurkan atau merobohkan rumah, pohon, dan lain sebagainya. Nah, faktor yang selanjutnya, kerusakan lingkungan atau perubahan lingkungan, yang kedua itu penyebabnya oleh hujan. Nah, ketika hujan, sebagian air meresap ke dalam tanah dan sebagian lagi mengalir ke permukaan tanah. Nah, air yang mengalir di permukaan
Di permukaan akan mengikis tanah dan mengalir ke sungai. Air hujan yang menghanyutkan tanah lebih banyak pada permukaan miring dibandingkan dengan permukaan datar. Jika permukaan tanah ditutupi oleh tumbuhan seperti rumput, semak, atau pepohonan, maka pengikisan tanah dapat berkurang. Tapi bayangkan jika tidak ada rumput, tumbuhan, tanaman, apa yang akan terjadi? Bisa saja terjadi longsor, bahkan bisa mengakibatkan banjir, kan ya. Nah, selanjutnya perubahan lingkungan juga disebabkan oleh cahaya matahari. Pada musim kemarau yang berlangsung lama, cahaya matahari bersinar teriknya setiap hari, sehingga suhu di bumi itu sangat panas. Ya, panas matahari dapat menguapkan air permukaan. Masih ingat salah satu siklus air tahapannya yaitu ya air laut menguap ya. Nah, akibat penguapan tersebut permukaan tanah menjadi kering dan retak-retak sehingga banyak tumbuhan yang mati karena kekeringan. Gitu kan ya. Nah, yang selanjutnya itu ada gelombang laut. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Semakin kuat angin, semakin kuat dan tinggi gelombang laut. Gelombang laut dapat mengikis daratan sehingga mengubah bentuk garis pantai atau batu karang yang ada di tepi pantai. Pengikisan daratan di pantai disebut abrasi. Ingat, pengikisan daratan di pantai disebut abrasi. Pengikisan daratan atau batu karang oleh air laut terjadi sedikit demi sedikit dan berlangsung dalam waktu yang lama. Seperti itu. Sedikit-sedikit berlangsung dalam waktu yang lama dan lama-kelamaan akan berubah juga ya dan akan hilang. Nah, kemudian kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang manfaat air bagi manusia, bagi tumbuhan, dan bagi hewan. Nah, sudah kita ketahui bersama ya bahwa air ini memang merupakan sumber daya alam yang sangat penting, gitu kan ya, bagi kehidupan manusia. Bayangkan jika tidak ada air, bagaimana kita untuk minum, bagaimana kita untuk mencuci, bagaimana kita untuk apa namanya mengairi sawah gitu ya untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah, pada musim kemarau, air hujan yang turun itu menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah, kemudian menjadi air tanah. Air permukaan menjadi berkurang, sehingga apa yang akan terjadi bahwa sungai dan danau menyusut jumlah airnya. Nah, bisa dilihat ya gambar di sini. Nah, untuk itu makanya kita harus bisa menanam pohon, tumbuh-tumbuhan agar apa? Agar dapat bisa menyerap air ya, dan air yang tersimpan juga cadangannya semakin banyak, seperti itu. Sebegitu pentingnya air dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bayangkan jika air di dunia ini tidak ada, apa yang akan terjadi coba? Nah, air yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi air permukaan dan air tanah. Apa yang dimaksud dengan air permukaan dan air tanah? Nah, di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang siklus air. Salah satu tahapan dalam siklus air adalah turunnya hujan. Masih ingat ya? Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan bumi yang tersimpan dalam lapisan batuan kulit bumi. Nah, air ini biasanya lebih jernih dan lebih bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Nah, berdasarkan kedalamannya, air tanah dibagi menjadi dua, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Apa ya bedanya? Kita bahas. Air tanah dangkal yaitu air tanah yang letaknya dekat permukaan bumi di atas lapisan kedap air. Air tanah ini diambil dengan cara menggali tanah yang lebih dikenal dengan nama sumur. Siapa di sini yang di rumahnya ada sumur? Nah, itu termasuk air tanah dangkal ya, air sumur itu. Nah, yang kedua itu air tanah dalam.
yaitu air tanah yang letaknya jauh dari permukaan bumi yang tersimpan di antara dua lapisan kedap air. Karena letaknya yang dalam, air tanah ini menjadi tekanan yang kuat. Apabila terjadi celah yang dapat ditembus, maka akan menyembur keluar yang dinamakan dengan air artesis. Nah, bisa kita lihat ya di gambar nih. Air ini yang dinamakan artesis atau air tanah dalam. Nah, kalau air sumur tadi apa? Air tanah dangkal. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada jenis air yang kedua. Air yang tidak diserap oleh tanah akan menjadi air permukaan, lalu mengalir menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan juga laut. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Nah, air ini juga biasanya membawa berbagai macam material ya dari proses erosi. Nah, air permukaan dapat dikelompokkan menjadi dua lagi nih, yaitu perairan tergenang serta badan air mengalir. Kalau perairan tergenang itu contohnya danau, rawa, dan juga laut. Nah, kalau badan air yang mengalir itu seperti gletser atau salju dan juga sungai, gitu ya, mengalir. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada nah ini ada desa tradisional nih dan unik di Indonesia. Ada Desa Bayan, Desa Kamiren, dan juga dua ya, ada Desa Bayan dan juga Desa Kamiren. Nah, anak-anakku semuanya bisa dibaca ya nanti untuk Desa Bayan dan Desa Kamiren di halaman 62 dan 63. Nah, selanjutnya kemarin juga kita sudah membahas tentang bidang usaha ya, bidang usaha apa namanya yang dikelola oleh manusia. Nah, ternyata bidang usaha ini pengelolaannya dapat dilakukan oleh sendiri ataupun berkelompok. Usaha yang dikelola secara sendiri umumnya menggunakan modal sendiri, tenaga sendiri, gitu kan ya, apa-apa semuanya sendiri. Ada juga yang dibantu oleh pekerja lain. Dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Keuntungannya juga diperoleh untuk diri sendiri. Nah, usaha yang dikelola sendiri disebut juga usaha perorangan. Ingat, usaha yang dikelola oleh diri sendiri disebut usaha perorangan. Contoh usaha perorangan, nih misalkan di bidang pertanian. Sebagian besar usaha di bidang pertanian dilakukan secara perseorangan. Contohnya petani yang menggarap sawah, kemudian petani sayuran, dan petani-petani yang lainnya. Nah, contoh yang kedua di bidang perdagangan nih. Usaha di bidang perdagangan juga banyak dilakukan oleh perorangan. Siapa di sini orang tuanya yang berdagang. Nah, dilakukan oleh perseorangan kan. Misalkan di apa namanya usahanya oleh ayahnya, kemudian dibantu oleh ibu atau pekerja yang lainnya. Nah, kalau di bidang jasa nih, kira-kira apa contohnya? Ada montir bengkel, jasa potong rambut, sopir angkutan, dan lain sebagainya yang dilakukan untuk perseorangan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau apa namanya usaha yang dikelola oleh kelompok, gitu ya. Ini contohnya ada CV, PT, dan koperasi. Apa itu CV, apa itu PT, apa itu koperasi, gitu kan ya. Ada yang sudah tahu atau belum? Mari kita bahas sama-sama. Nah, ini ada teks tentang koperasi Unit Desa Mekar Ungaran. Nah, koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan. Koperasi hadir di masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nah, melihat sebagian besar masyarakat Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan, maka demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat pedesaan, dibentuklah sebuah koperasi pedesaan. Salah satu bentuk koperasi pedesaan adalah Koperasi Unit Desa atau KUD Mekar Ungaran. Nah,
KUD Mekar Ungaran ini terletak di Kecamatan Ungaran nih yang beranggotakan warga Kecamatan Ungaran. Nah, KUD Mekar Ungaran ini menjalankan beberapa unit usaha seperti unit simpan pinjam, kemudian unit pengelolaan atau pemasaran hasil produksi, unit produksi pertanian, unit barang konsumsi, unit bidang dan jasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, koperasi ini bertujuan tadi untuk apa? Untuk membantu masyarakat sekitar gitu ya yang dikelola oleh kelompok kelompok apa kelompok masyarakat di Kecamatan Ungaran gitu. Paham koperasi itu apa? Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya. Nah, apa namanya, selain koperasi ada juga firma, CV, PT atau perseroan terbatas dan juga BUMN yang usahanya dikelola oleh kelompok. Nah, seperti apa visi firma, apa PT dan lain sebagainya? Nah, yang pertama kita akan bahas firma. Ingat ya, yang Bapak bahas ini adalah usaha yang dilakukan secara berkelompok. Nah, yang pertama ada firma. Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Nah, pemilik firma terdiri atas beberapa orang yang bersekutu. Masing-masing anggota menyerahkan kekayaan pribadi sesuai akta perusahaannya. Jadi kalau kita simpulkan, misalkan ada Sabik Hasan dan Sabik Nur nih ingin menjalankan sebuah usaha. Nah, Sabik Hasan dan juga Sabik Nur itu memberikan modal masing-masing. Misalkan Sabik Hasan memberikan modal 50 juta, Sabik Nur memberikan modal 50 juta. Nah, kemudian mereka berdua menjalankan usahanya dan mendapatkan keuntungan misalkan ya 200 juta. Nah, berarti uang tersebut dibagi untuk kedua orang ini, Sabik Hasan dan Sabik Nur. Istilahnya, mereka menjalankan usaha oleh dua orang atau mungkin lebih nih mau tiga orang dan lain sebagainya itu bisa atas nama bersama gitu. Nah, yang kedua persekutuan komanditer atau CV. Nah, persekutuan komanditer ini merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang masing-masing mempercayakan uang atau barangnya kepada orang yang menjalankan perusahaan. Misal, Pak JJ punya uang nih, gitu kan ya. Pak Jejem mempercayakan uang Pak Jejem kepada kelas 5. Nah, kelas 5 menjalankan usaha misalkan ya yang nantinya akan mendapatkan pendapatan tersendiri gitu. Nah, apa namanya? Istilahnya masing-masing dapat mempercayakan uang atau barangnya kepada orang yang menjalankan perusahaan, gitu ya. Nah, kalau yang ketiga nih yaitu perseroan terbatas atau PT. Siapa di sini yang pernah ke PT PT apa ya? PT eh, PT Yakul ada? PT Unilever misalkan dan lain sebagainya. Nah, misalkan ini perseroan terbatas adalah organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi dimiliki oleh dua orang dan dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan. Nah, ini adalah sebuah organisasi ini ya, perusahaan. Jadi PT ini cakupannya lebih besar, tapi pemiliknya minimal dua orang gitu kan ya. Karena kalau satu orang itu perseorangan ya, minimal dua orang atau lebih. Nah, selanjutnya koperasi. Tadi sudah dijelaskan ya, koperasi itu apa namanya merupakan badan usaha yang menganut asas kekeluargaan. Tujuannya mensejahterakan anggotanya. Kemudian ada BUMN. Nah, siapa orang tuanya di sini yang bekerja di BUMN? BUMN adalah badan usaha milik negara, di mana BUMN ini adalah perusahaan milik negara yang dimiliki oleh pemerintah di Indonesia. Misalnya perusahaan listrik negara, PT KAI, dan juga PT Pertamina gitu. Nah, BUMN ini hampir sama nih sama perseroan terbatas PT. Nah, kalau perseroan terbatas itu dimilikinya oleh individu ya.
2 orang atau lebih. Tapi kalau BUMN ini PT, tapi dimilikinya oleh negara, gitu. Sampai sini paham? Nah, ini bisa dikerjakan nih. Firma itu apa, ciri-cirinya apa, PT itu apa, ciri-cirinya juga apa. Gitu. Nah, balik lagi ke ini nih, sekarang ada penyebab, apa namanya, bencana alam yang menyebabkan perubahan lingkungan. Tadi masih ingat nggak, perubahan lingkungan itu disebabkan oleh apa aja? Nah, yang sekarang, perubahan lingkungan itu ternyata dapat disebabkan oleh bencana alam, itu kan ya. Yang pertama, ada erosi. Erosi adalah peristiwa pengikisan tanah oleh angin, air, atau es. Erosi dapat terjadi karena gejala alami atau kegiatan manusia. Pengaruh erosi yaitu menipisnya permukaan tanah, kemudian menurunnya kemampuan tanah untuk menyerap air. Nah, kemudian ada abrasi. Ada yang tahu abrasi itu apa? Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi disebut juga erosi pantai. Sama ya erosi. Tapi kalau abrasi ini terjadinya di pantai. Kalau erosi terjadi di darat. Nah, walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab abrasi, misalnya kegiatan penggalian pasir dan pengangkatan karang di pantai, gitu. Nah, yang selanjutnya ada banjir. Kita sudah ketahui bersama ya bahwa banjir itu memang dapat merubah lingkungan, gitu kan ya. Banjir juga bisa disebabkan oleh hujan deras, apa namanya, lahan yang gundul, gitu kan ya, tanah yang longsor, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa longsornya tanah atau batuan ke bawah bukit. Peristiwa ini dapat diakibatkan oleh hujan. Nah, hujan mempercepat perlongsoran tanah dengan berbagai cara. Hujan menyebabkan tanah menjadi longsor, menjadi longgar dan sangat berat sehingga mudah longsor. Gitu anak-anak semuanya. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Ini ada tradisi angkat rumah di suku Bugis. Nanti kalian bisa baca ya, tapi Bapak akan simpulkan terlebih dahulu nih. Di suku Bugis ini apa namanya? Terdapat rumah ya, rumah adat Bugis. Nah, biasanya rumah adat ini berbentuk rumah adat panggung ya. Itu biasanya pemilik rumah ini akan memindahkan rumahnya dari tempat satu ke tempat yang lain. Bisa itu disebabkan karena apa namanya? Perubahan cuaca atau karena bencana alam dan lain sebagainya yang menyebabkan rumah tersebut harus dipindahkan demi keamanan si pemilik rumah. Nah, di suku Bugis, rumah itu dipindahkan dengan cara didorong atau juga diangkat. Nah, kalau pindah rumahnya dekat itu dengan cara didorong, gitu kan ya. Nah, kalau rumah yang dipindahkannya jauh, maka itu diangkat bersama-sama oleh masyarakat sehingga terangkat rumahnya dan dipindahkan ke tempat yang diinginkan, gitu kan ya. Nah, apa namanya, mengangkat rumah ini ternyata harus dilakukan secara bersama-sama, gotong royong, tidak bisa sendirian, gitu kan ya. Nah, kalau rumahnya dekat itu dipindahkan dengan cara didorong dengan ban. Ban di belakang dipindahkan ke depan secara terus-menerus agar tidak terputus. Ban tersebut dibentuk dari kayu hitam yang kuat. Ban diapit oleh 2 buah papan. Papan pertama menyentuh tanah dan papan kedua menyentuh kayu-kayu yang menjadi tiang. Nah, sebagai roda ban yang diperlukan bergantung pada luas rumah tersebut. Jadi ingat ya, kalau memindahkan rumah itu di suku Bugis itu kalau dekat pakai ban dengan cara didorong, kalau jauh itu diangkat sama-sama oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya anak-anakku bisa baca ya nanti di halaman 72. Nah,
terakhir nih, ini ada beberapa peranan siklus air sebagai ini ya. Nah, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang siklus air. Peran siklus air itu sangat banyak, gitu kan ya. Yang pertama ada menjaga iklim agar seimbang dan stabil. Yang kedua ada sebagai proses peremajaan air secara alami. Yang ketiga ada sebagai penyedia air tanah. Yang keempat menjaga suhu udara di bumi. Yang kelima pembentukan kembali permukaan bumi. Dan yang terakhir yaitu memelihara kehidupan ekosistem. Nah, siklus air itu sangat penting ya. Nah, kalau terjadi kalau ada satu tahapan yang terlewat di siklus air akan berpengaruh nih ke tahapan yang selanjutnya. Gitu. Nah, sampai sini paham? Kemudian, oke. Nah, yang terakhir ini ada perayaan Hari Tari Dunia di Surakarta. Nah, untuk pembelajaran kali ini lebih banyak teks ya, jadi anak semuanya harus meluangkan waktu untuk banyak membaca agar pengetahuannya semakin menambah gitu ya, wawasannya semakin menambah. Nah, termasuk dengan ini nih, ada Hari Perayaan Tari Dunia di Surakarta gitu. Nah, setiap teksnya anak kelompok sudah harus bisa menentukan ide pokoknya apa, kalimat utamanya apa, kalimat pendukungnya apa, dan informasi penting yang terdapat di dalam kalimat tersebut itu seperti apa. Nah, makanya anak harus semuanya harus dapat meluangkan waktu nih untuk membaca, gitu kan ya. Nah, seperti tadi nih yang di halaman 81 ya, halaman 81 nih. Hari Tari Dunia diperingati di kampus UNES, Universitas Negeri Semarang. Nah, sekarang Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mahasiswa seni drama tari dan musik menggelar pertunjukan bertema kebinekaan tari Nusantara untuk menginspirasi dunia, gitu kan ya. Nah, pementasan tari dalam rangka memperingatan Hari Tari Dunia di kampus UNES berlangsung selama 12 jam dengan durasi pertunjukan yang seharian itu dilibatkan 967 penari dari 126 kelompok penyaji yang mempertontonkan 108 tarian. Secara bergantian, kelompok tersebut menampilkan tarian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia maupun tari kontemporer di dalam bangunan hingga di jalanan. Nah, tidak hanya itu, ada 3 orang seniman yang menari selama 24 jam non-stop tanpa berhenti. Gitu. Nah, ini apa namanya? Salah satu peristiwa peringatan Hari Tari Sedunia. Nah, Ketua Penyelenggara Hari Tari Dunia sedunia mengatakan menembus batas wilayah menyebarkan nilai kemanusiaan dan ekspresi seni. Menurut Wahyu, ada hampir 200 grup kesenian berbagai daerah dan perwakilan negara sahabat yang ikut perayaan tersebut di Solo. Gitu. Nah, katanya melalui tari kita bergerak, melalui tari kita berpindah dari waktu ke waktu, dari ruang ke ruang, dari daerah ke daerah, dari wilayah ke wilayah, dari negara ke negara sehingga ke seluruh jagat raya. Tari berpindah untuk menyebarluaskan nilai kemanusiaan, humanisme, menyebarkan nilai keadilan untuk kita semua. Nah, sangat menarik ya acara ini, perayaan tari dunia ini diikuti berbagai kalangan masyarakat. Dari mancanegara yang lain juga hadir. Gitu. Nah, sampai sini gimana, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan nanti WhatsApp Bapak, nanti Bapak akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bapak tutup untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.